Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu komentar yang menarik nih di kolom komentar seperti ini Bapak Ibu. Kita berharap ada kenaikan gaji guru 2025, tapi jika memang tidak ada, setidaknya ada kebijakan memperlancar tunjangan guru. Tunjangan sertifikasi guru sering lambat. Bahkan janji pemerintah tambahan 50% dan 100% TPG dalam THR dan gaji 13 tahun 2023 dan 2024 masih banyak yang belum terrealisasi. Ini menarik nih ya. Jadi kalau memang tidak ada kenaikan gaji guru, kata subscriber kita di kolom komentar, setidaknya ada kebijakan untuk memperlancar tunjangan-tunjangan guru. Nah, oke, menarik Bapak Ibu. Terkait hal ini ada beberapa fakta yang memang yang perlu yang tentu kita sudah sama-sama ketahui ya. Yang pertama memang tambahan 50% di 2023, kemudian 100% TPG 2024 dalam THR dan gaji 13 itu masih banyak yang belum terrealisasi ya. Meskipun memang fakta juga bahwa sudah ada yang terrealisasi di beberapa daerah. Yang kedua memang terkait pencairan tunjangan profesi guru ini di beberapa daerah memang kadang tidak lancar ya. Nah, seperti itu memang fakta di lapangan saat ini. Sering kita lihat komentar dari teman-teman di grup-grup tunjangan profesi itu menanyakan kapan cairnya, sementara daerah lain sudah banyak beberapa bulan yang lalu sudah cair dan seperti itu. Jadi memang ada yang cepat, ada yang kurang cepat. Itu realita di lapangan saat ini memang. Nah, membahas terkait hal ini, terkait mempercepat penyaluran tunjangan guru, baik itu tunjangan profesi, tamsil, ya, tunjangan khusus untuk guru-guru di daerah terpencil. Sebenarnya ini pernah ya disuarakan oleh Pak Nadiem ketika berkolaborasi dengan Kementerian Pan-RB. Ini kita lihat beritanya dari situs resmi Menpan RB ya Bapak Ibu. Ini pernah disuarakan, tapi memang ini tidak lanjutnya kami perhatikan tidak terlalu masif gerakan untuk tidak lanjuti. Di sini pada saat kunjungan ini Pak Nadiem sempat menyampaikan di sini yang dikutip dalam postingan di situs Menpan ini. Di sini disampaikan, kami baca ya. Ada sejumlah hal krusial yang disampaikan Menteri Nadiem di hadapan Menteri Anas beserta jajaran. Di antaranya adalah rencana perubahan tunjangan guru dari dana alokasi umum DAU. Saat ini, dana tersebut ditransfer ke Pemda setempat, kemudian didistribusikan ke guru. Namun Menteri Nadiem ingin mempersingkat alur birokrasi tersebut, sehingga pemerintah pusat langsung mentransfer ke rekening guru. Nah, ya, jadi memang ada redaksi dari Pak Nadiem bahwa pemerintah pusat ingin mentransfernya, memangkas birokrasi, jadi pemerintah pusat bisa langsung transfer ke rekening guru, tidak perlu lagi daerah repot-repot mengantarai seperti itu. Jadi pusat langsung ke rekening guru. Ini sudah pernah disuarakan oleh Menteri Nadiem ya. Ini kalau kita lihat bahkan berita ini dimuat tahun 2000 Oktober 2020, akhir 2022. 2023 tidak ada tindak lanjut yang kami temukan, dan terbukti 2023 alurnya masih tetap sama, tidak ada perubahan. 2024 pun kita sudah menjelang akhir pun tidak ada perubahan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sepertinya jalan di tempat rencana ini. Kita berharap tentunya ke depan ada kebijakan untuk itu, kan, memperlancar penyaluran tunjangan guru, baik tunjangan profesi, tamsil, maupun tunjangan khusus dan mungkin tunjangan-tunjangan lainnya. Karena tidak bisa dipungkiri faktor kesejahteraan guru ini adalah salah satu faktor penting untuk pendidikan seperti itu. Kualitas guru dan kesejahteraan guru ini dua komponen yang sangat penting tentunya. Jadi Bapak Ibu ya, kita tunggu kebijakan baru nantinya seperti apa di era pemerintahan yang baru nanti, di era pemerintahan Pak Prabowo. Kita lihat nanti apakah Pak Nadiem masih lanjut atau diganti dengan yang baru, siapapun menterinya. Harapan guru tentunya adalah bagaimana salah satunya terkait kesejahteraan, tunjangan-tunjangan itu bisa diterima lebih lancar. Nah Bapak Ibu, ini tambahan informasi, mari kita saksikan sama-sama perencanaan penganggaran oleh Kementerian Pendidikan untuk tahun 2025. Ini sudah disampaikan oleh Pak Nadiem langsung bersama jajaran Kemdikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan anggota Komisi 10
izinkan kami melakukan paparan singkat mengenai hasil RDP dan juga penjelasan mengenai anggaran Kemdikbudristek TA 2025. Berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Kemendikbudristek, seperti yang kita tahu ditetapkan di 83,19 triliun. Nah, per unit eselon 1 pagunya sudah dibahas dalam pertemuan 3 pihak trilateral, dan untuk TA 2025 ada kenaikan anggaran sebesar 1,4 triliun dibandingkan 2024. Seperti yang kita ketahui, alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kita atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program. Dan juga selain belanja Kemendikbudristek, pada SBP PITA 2025 ditetapkan alokasi anggaran DAK fisik sebesar 15,3 triliun dan DAK non-fisik sebesar 127,98 triliun. Untuk selanjutnya dan detail mengenai hasil keputusan RDP, saya persilahkan ke Ibu Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan secara ringkas terkait dengan pembahasan Pagu Indikatif 2025 hasil RDP yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juni yang lalu. Di dalam RDP kami menjelaskan secara lebih detail rencana kerja anggaran Kemendikbudristek menurut program dan juga unit utama untuk tahun 2025 yang didahului dengan pemaparan capaian sampai dengan tahun 2023 dan juga pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan tahun 2024. Berbagai capaian pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi kami paparkan, antara lain ditujukan oleh meningkatnya partisipasi dan berkurangnya kesenjangan partisipasi pendidikan, kemudian juga meningkatnya mutu yang ditunjukkan oleh kompetensi literasi dan numerasi yang semakin baik dari hasil asesmen pendidikan, kemudian juga kemahiran berbahasa Indonesia serta indeks pembangunan kebudayaan. Kami sampaikan pula hal-hal yang masih memerlukan penguatan, termasuk di dalamnya perhatian yang lebih besar pada kelompok miskin, pada wilayah tertinggal, wilayah 3T, dan juga satuan-satuan pendidikan yang kinerja muridnya masih rendah, yang kemudian diperlukan intervensi lebih lanjut melalui program dan kegiatan di tahun 2025. Output program kegiatan tahun 2023 juga disampaikan secara detail Bapak Menteri dan Bapak Pimpinan selama RDP. Dari alokasi anggaran tahun 2023 sebesar 84,5 triliun rupiah terserap sebanyak 95,49%. Sementara untuk tahun 2024 atau tahun berjalan, kami sampaikan perkembangan sampai saat ini. Dari alokasi anggaran, pagu alokasi waktu itu 98,99, kemudian pagu berjalan per sekarang sekitar 101,38%, sudah terserap 34,2%. Berikutnya kami sampaikan rencana kerja anggaran Kemendikbudristek 2025 sesuai dengan alokasi pagu indikatif yang totalnya sebesar 83,187 triliun dengan perencanaan anggaran tahun 2025 yang mengacu pada penugasan kepada Kemendikbudristek berdasarkan naskah rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang tertuang dalam Permen PPN Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2024. Dengan pertimbangan bahwa pagu indikatif 2025 masih merupakan baseline, kami memprioritaskan kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan wajib, baik itu prioritas nasional maupun prioritas kementerian lembaga, sebagaimana tertuang di dalam paparan halaman 34 yang secara detail dituangkan, termasuk di dalamnya untuk rupiah murni untuk operasional, kemudian juga non operasional, begitu juga kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui penerimaan negara bukan pajak, kemudian juga dari belanja dari BLU dan juga pinjaman luar negeri maupun dari surat berharga nasional. Kemudian untuk pembiayaan wajib, sebagaimana kita tahu kita punya banyak program yang harus dibiayai,
wajib hukumnya untuk program-program yang mendapatkan bantuan sosial seperti PIP, KIP, dan juga aneka tunjangan yang harus kita berikan kepada pendidik dan tenaga pendidik, termasuk di dalamnya dosen dan guru besar non-PNS. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami laporkan juga Pak Menteri bahwa dengan pagu anggaran sebesar tersebut 83,187 yang jauh lebih rendah juga dari tahun 2024, maka memang masih banyak yang belum bisa terbiayai. Berkurang 15,8 triliun dibandingkan dengan pagu alokasi tahun 2023. Kami mengusulkan untuk tambahan sebesar 25 triliun untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan juga diakselerasi.